Banyak orang Tiongkok percaya angka tertentu itu bisa mengandung hoki, angka tertentu itu bisa mengandung sial. Di video ini Intan mau ngasih tahu angka apa aja yang mengandung sial, angka apa aja yang mengandung hoki, dan kenapa angka-angka tersebut kok mengandung hoki dan sial. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Akhir-akhir ini juga banyak DM yang masuk yang menanyakan tentang baju, karena sekarang sudah close PO, baju ini sudah nggak bisa diorder. Tapi teman-teman kalau tertarik untuk beli kaos yang Intan pakai ini, ditunggu 2 minggu lagi ya pas kita open PO. Dari kemarin itu banyak yang komen ya, loh Cik Intan backgroundnya kok ganti, kok nggak ada vibe China-nya. Jadi ceritanya guys, kantornya Intan itu lagi dalam renovasi. Tak tunjukin ya, itu tuh. Ini tempat yang biasanya Intan pakai buat shoot. Selama renov nggak bisa dipakai, makanya nggak bisa pakai background kayak biasanya. Nah, di video 3 terakhir, kalau teman-teman lihat nih ya, Intan backgroundnya itu kayak gini. Karena tempat yang tadi itu nggak bisa dipakai, Intan sementara pakai background ini. Tempat ini pun itu sudah tidak bisa dipakai lagi, makanya Intan sekarang backgroundnya itu ini. Ini guys, besok juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan Intan juga masih mikir, selama renov ini mau konten di mana lagi ya, teman-teman harap bersabar ya. Intan masih cari cara supaya teman-teman bisa mendapat vibe China-nya lagi. Untuk sementara ini ya mohon maaf ditelan dulu backgroundnya kayak gini. Okay, let's start. Pernah nggak terbersit di pikirannya teman-teman, kenapa ya gedung-gedung itu tidak ada lantai 4? Kenapa tidak ada lantai 13? Kenapa ya nomor rumah itu ndak ada nomor 4? Kenapa ndak ada nomor 13? Jadi orang Tiongkok itu percaya pada tahayul angka. Ya meskipun sekarang kita hidup di dunia modern yang tidak terbukti secara ilmiah apa angka tertentu itu bisa mendatangkan kesialan, apa angka tertentu bisa mendatangkan hoki. Tapi sampai sekarang masih banyak orang-orang yang menghindari angka sial. Contohnya 4. Sebaliknya, orang itu rela mengeluarkan kocek berlebih untuk mendapatkan angka keberuntungan. Contohnya angka nomor 9. Misalkan gini, si Acong beli mobil, plat mobilnya itu 441. Si Acong itu rela loh mengeluarkan kocek mengganti plat mobilnya jadi 991. Karena si Acong percaya 4 angka sial dan 9 angka keberuntungan. Supaya nggak bingung tak jelasin satu persatu. Angka 1 dan angka 2 disebut angka yang baik karena mereka simbol dari yin and yang. Angka 1 merujuk ke unsur yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan angka 2 merujuk ke yin yang berjenis kelamin perempuan. Mereka itu saling melengkapi. Seperti kita tahu, nggak ada yin, nggak ada yang. Mereka tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dan menurut pepatah Tiongkok, hal baik itu datangnya selalu berpasangan. Makanya angka 1 dan 2 termasuk angka yang memiliki unsur baik. Angka 3 ini dianggap sebagai angka yang membawa keberuntungan, angka yang positif. Karena 3 bahasa Mandarinnya kan shan ya. Bunyinya itu mirip-mirip sama sheng yang berarti hidup. Makanya angka 3 itu sering dihubungkan dengan keberuntungan, pertumbuhan, kesuksesan. Angka 4 ini dianggap angka yang paling sial, paling tidak beruntung karena 4 bahasa Mandarinnya she, homopon dengan she yang berarti mati. Angka 4 ini angka sial yang paling populer dan paling dihindari. Yang paling ekstrim ini ya, ini pernah loh Intan dengar ada ibu-ibu itu melahirkannya itu misalkan tanggal 3, ini Isa, ini lahir besok Isa. Si ibu itu ya apa caranya supaya anaknya itu nggak lahir tanggal 4. Pokoknya mau lahir tanggal 3 boleh, mau tanggal
lahir tanggal 5 boleh, asal jangan tanggal 4. Sampai belaninya loh, sampai kayak gitu. Intan gak terlalu ngerti dunia medis sih, tapi kalau kasusnya kayak gini apa nggak membahayakan ibu dan bayinya ya? Teman-teman yang nonton video ini, ada nggak sih yang kelahiran tanggal 4 atau kelahirannya tanggal 13? Intan pengen tahu apa ibu-ibu di seluruh dunia, minimal lah subscribernya Intan yang nonton video ini, apa semuanya juga kayak gitu juga menghindari tanggal 4 sampai menunda kelahiran. Jadi makanya Intan mau ngecek, ada nggak yang lahir tanggal 4 atau 13? 4 ya, bukan 14, bukan 24. 4 doang, 4 dan 13. Sekarang beralih ke angka selanjutnya, angka 5. Angka 5 ini angka yang netral. Dia tidak punya konotasi positif, tidak punya konotasi negatif. Seperti yang lain-lainnya kan bisa diartikan positif, negatif. Kalau 5 enggak, 5 ini pure netral. Angka 6, nah ini angka andalan pengusaha. Karena 6 ini diibaratkan adalah lambang kelancaran. 6 bahasa Mandarinnya itu Liu, mirip homofon sama Liu yang berarti lancar. Makanya angka 6 itu diartikan dihubungkan dengan kesuksesan usaha, kelancaran bisnis. Angka 7 ini dianggap angka sial karena angka 7 ini angkanya hantu. Lah kok bisa? Karena tiap bulan 7 kalender Tiongkok itu ada bulan hantu. Dimana dipercaya pada saat bulan hantu itu, hantu-hantu di neraka itu dibebaskan, pintu neraka dibuka. Setan-setan pada kelaparan semua pergi ke bumi. Intan pernah bahas, yaitu festival hantu kelaparan. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena hal inilah maka angka 7 dianggap angka sial. 8, angka 8 dipercaya oleh orang-orang Tionghoa itu angka yang membawa berkah, angka yang sangat-sangat positif. Karena 8 bahasa Mandarinnya adalah Pa, hampir mirip dengan bunyi Fa yang berarti keberuntungan dan kemakmuran. Makanya angka 8 itu angka baik bagi orang-orang Tiongkok. Ditambah lagi kalau teman-teman lihat angka 8 ini ya, tidak ada titik akhirnya. Jadi angka 8 ini nyambung terus, ini melambangkan kelanggengan. Makanya banyak orang yang milih nikah di tanggal 8. Bukan cuma dalam pernikahan, angka 8 itu sering dicari dan dihargai. Terutama dalam keputusan-keputusan yang dianggap memiliki konsekuensi keberuntungan. Misalkan pembukaan toko biasanya tanggal 8 supaya tokonya lancar. Cari alamat juga gitu, nomor 8. Sampai nih ya, ada perumahan di Surabaya. Misalkan Intan lupa jalannya, misalkan Jalan Intan itu ya. Ada Jalan Intan nomor 1, Jalan Intan nomor 2, Jalan Intan nomor 3. Itu kan biasa-biasa nih ya. Sampai gilirannya nomor 8 nih, ada Jalan Intan nomor 8A, 8B, 8C, 8D. Nah loh, saking sebegitunya loh sukanya sama angka 8. Siapa ayo teman-teman di sini yang tinggal di rumah nomor 8? Siapa ayo yang fanatik dengan angka nomor 8? Angka 9. Nah, ini dewanya angka. Ini angka puncak. Angka yang dianggap paling membawa keberuntungan. Karena 9 bahasa Mandarinnya itu Ciu. Homofon sama Ciu yang artinya lama. Sama seperti angka 8. Angka 9 ini favorit banget untuk dicari dalam nomor telepon, pencarian rumah atau alamat, dan tanggal-tanggal penting. Angka 9 ini lebih favorit dari angka 8 loh. Jadi kalau orang-orang Tiongkok suruh milih nomor, mau 8 apa 9, yang dipilih pasti 9. Makanya Kaisar Tiongkok itu jubahnya, gambarnya itu 9 naga. Yang mana 9? Artinya kan Ciu ya. Jadi supaya memerintahnya itu lama banget. Dan naga itu melambangkan kekayaan, kemakmuran. Kenapa naga kok melambangkan kekayaan dan kemakmuran? Intan pernah bahas naga baru minggu lalu. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa naga itu melambangkan kekayaan dan kemakmuran, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh.
Angka 10. Angka 10 ini dianggap sebagai angka yang baik. Kenapa? Karena 10 itu melambangkan lengkap, melambangkan utuh. Kok bisa? Ini Intan jelasinnya agak bingung karena ini sudah menjadi perbahasaan Mandarin dan bukan cuma sekedar bunyi doang. Kalau yang tadi 8 itu Pak, bunyinya sama kayak Fa. 3 itu dianggap beruntung karena 3 itu san, bunyinya sama seng. Ya yang ke-10 ini lebih ke arah penggunaan bahasa. Pokok simbolnya lengkap, simbolnya utuh ya nomor 10 ini. Makanya 10 dianggap sebagai angka yang baik. Nah, yang Intan jelasin tadi itu kan angka persatuan, iya kan? 1 per 1. Ada juga mitos angka gabungan seperti 1314, Ishan Ishi yang bunyinya mirip Isheng Ishi yang berarti sehidup semati. Makanya 1314 meskipun belakangnya 4, tapi ini adalah nomor favorit juga. Yang kedua 168 I Liu Pa yang bunyinya mirip I Liu Fa yang berarti rezeki lancar. Ini juga nomor favorit. Ada juga yang modern nih ya, 88. 88 itu bye-bye. Bye-bye kan, bye-bye itu bahasa Mandarinnya bye-bye. 246. 246 ini Shi Liu. Shi Liu ini 2 itu mirip 8. Kalau she itu mirip dengan she mati. Liu itu mirip dengan le yang berarti sudah. Jadi she liu ini bisa diibaratkan lapar banget. Ada lagi angka yang modern nih ya, 520. Ini sering dipakai juga. Ling itu bunyinya itu mirip sama wo ai ni. Makanya di Tiongkok sana tanggal 20 Mei itu banyak toko-toko yang ngadain sale, ngadain diskon. Kok ada ya mitos angka ini itu ada sejak kapan? Menurut I Ching itu karya sastra Tiongkok kuno ya yang ditulis sejak dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu tahun 1046 sebelum Masehi. Jadi sudah lama banget. Di I Ching itu dijelaskan konsep yin and yang mana ada hubungannya sama angka. Ada 8 trigram yang membentuk 64 heksagram yang bilang bahwa ada angka yang punya makna-makna khusus. Makanya dipercaya, banyak yang percaya nih ya, bahwa angka misalkan angka 4 itu angka sial, angka 9 angka beruntung sampai sekarang. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman khusus tentang angka, boleh dong sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.